Tidak usah ada izin soal ibadah ini. Kita cuma minta. Kalau ibadah kan nggak ada izin. Kita cuma minta Kemenak mengamini. Tapi apa yang dilihat Bapak di lapangan? Tempat ibadah nanti kan. Iya. Hanya orang-orang intoleran yang berkata seperti ini. Mereka bilang tidak ada izinnya, meresahkan masyarakat. Bahkan sekelompok ormas juga yang sudah melakukan observasi dan investigasi katanya, yang meresahkan masyarakat kegiatan itu. Tapi negara diam. Apa yang terjadi dampak dari penghinaan terhadap agama Kristen, muncullah apologiat seperti Emis. Apakah itu yang kita inginkan? Orang Islam azan 5 kali. Tidak ada orang Kristen bilang, ih berisik ya itu, toanya dibakar aja, masjidnya dibakar aja, nggak ada. Laut sampai ke Pulau Rote, kita sepakat, kita tidak boleh lagi makan nasi Padang. Jadi kita boikot nasi Padang. Guys, nak boikot nasi Padang. Sejak kecil. Urusan Bapak melarang umat Kristen makan nasi Padang, apa urusannya bagi Bapak? Warga di sana menghancurkan rumah ibadah ini, cari pematiknya, cari pemicunya, cari sumbernya, cari apinya. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Terhadap anak kecil, ini tidak dibenarkan sama sekali. Saya mengecam keras. Ternyata dia mengalami trauma, mari kita saksikan guys. Mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, ngancur-ngancurin kursi. Ya, begini. Semuanya masih ingat dengan adik ini ya guys. Adik ini adalah korban penganiayaan saat pembubaran ibadah di Padang. Dia kena pukul guys, sampai dia nangis-nangis saat itu. Dan ternyata dia mengalami trauma, mari kita saksikan guys. Ambil. Ini Bapak ini, Mama di jalan. Baik sebetulnya, hanya yang tinggal itu masalahnya adalah tenggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya, dan di sekitar ini orang beragama. Bapak kan perwakilan Kementerian Agama. Harusnya Pak, walaupun kita sesama Muslim, kalau dia salah tetap bilang salah. Jangan mentang-mentang kita seiman dengan dia, yang salah kita benarkan. Saya Muslim, saya tetap menyalahkan dia. Sebab dia memang salah, mengganggu ibadah orang lain. Bahkan mengakibatkan luka, penganiayaan, menghina, memaki. Ini pernyataan Anda ini seolah-olah Anda membela oknum yang salah. Anda membenarkan mereka. Dan apakah mereka harus memilih-milih tempat untuk ibadah? Jadi jika di tempat itu mayoritas Muslim, apakah mereka tidak bisa ibadah? Dan setahu saya mereka ibadah tidak pakai toa, tidak pakai pengeras suara. Jadi jangan Anda buat alasan untuk membela mereka. Tidak ada alasan untuk membenarkan seseorang itu melarang agama lain ibadah. Saya rasa statement Anda ini bukan mewakili dari Kementerian Agama, tapi mewakili dari perasaan Anda. Malah seharusnya jika mereka adalah Muslim yang baik, mereka tahu mayoritas di sana, mereka menunjukkan gimana menjadi Muslim yang baik itu dengan menunjukkan toleransi, menghormati mereka ibadah, jangan mengganggu. Tidak bisa kita menolong, tidak bisa kita membantu, jangan mengganggu. Beberapa hari ini kita dihebohkan di media sosial. Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, tepatnya di Padang Sarai. Ada masyarakat, ada warga mendatangi tempat ibadahnya agama lain. Kita sebut saja gereja. Lalu terjadi perusakan rumah ibadah tersebut. Di Sumatera Barat, ini ada istilah adik bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Apa maksudnya?
di Minangkabau ini adalah mayoritas agama Islam. Islam itu asal katanya aslam islim artinya selamat. Agama yang selamat adalah agama yang cinta damai. Agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Makanya orang Minang, orang Melayu sangat menjunjung tinggi toleransi. Nanti timbul pertanyaan, Ustadz, kalau memang agama Islam adalah agama yang menjunjung toleransi, orang Minang adalah menjunjung tinggi toleransi, kenapa terjadi perusakan gereja tersebut? Ini yang harus kita cari pematiknya. Apa yang menyebabkan masyarakat Minangkabau, warga di sana menghancurkan rumah ibadah ini? Cari pematiknya, cari pemicunya, cari sumbernya, cari apinya. Tak mungkin ada asap kalau tak ada api, ikhwah. Tak mungkin terjadi keributan kalau tak ada pemicunya. Apa maksudnya? Kalau memang 9 orang ini diamankan oleh kepolisian, maka cari pemicunya, cari pematiknya. Yang saya dengar, yang saya dapat kabar, bukan itu lagi, tapi faktanya, pendeta ini mendirikan rumah adalah rumah pribadi, bukan rumah ibadah, rumah pribadi yang didirikan oleh pendeta ini, bukan gereja yang didirikan. Kalau rumah pribadi Islam, rumah pribadi orang-orang Nasrani, dia berdoa di rumahnya, silakan saja. Tapi kalau ingin mendirikan rumah ibadah harus ada surat izinnya. Ini dari pemerintah, harus ada surat izinnya. Maka saya sebagai dai, saya sebagai orang Minang mendukung, menegakkan hukum seadil-adilnya. Mendirikan masjid harus ada surat izinnya, mendirikan gereja harus ada surat izinnya. Bahkan statement yang dikeluarkan oleh pendeta ini sangat kontroversi. Apa katanya? Islam vs Nasrani, Islam vs Kristen. Kalau nggak kita perang saja. Dalam Islam itu ada 2 istilah orang kafir. Yang pertama tuh kafir zimmi. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmi? Kafir, orang kafir itu orang baik. Orang di luar agama Islam, non-Islam itu adalah orang baik, hidup berdampingan dengan orang Islam. Tapi kalau kafir harbi, kafir yang ingin memerangi Islam, baik secara fisik maupun non-fisik, ini juga harus diperangi. Umat Islam tidak boleh diam. Maka saya mendukung tegakkan hukum seadil-adilnya bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Kalau memang pendeta ini bersalah, tangkap nih pendeta. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akan terjadi kericuhan, akan liar di seluruh masyarakat menerimanya, ikhwah. Maka saya menghimbau kepada para penegak hukum, saya selaku putra daerah Minangkabau, saya juga sebagai seorang dai, tegakkan hukum seadil-adilnya, cari pematik, cari pemicu. Kalau memang pendeta ini adalah bahasanya tidak toleransi, maka pendeta ini wajib ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam, terutama yang kejadian di Padang kemarin, itu di mana kejadiannya? Dekat sama tempat kamu? Dekat, paling sekitar 20 menit dari rumahku. Dekat 20 menit dari rumah. Kenapa mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, ngancur-ngancurin kursi? Ya, begini ceritanya, Des. Kamu mau dengar nggak? Begini. Silakan. Ada sekelompok orang, ya, manusia, oknum, dia merasa dirinya sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia ini, ya. Padahal ingat, Des, padahal orang-orang ini hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitabnya para nabi. Tapi karena dia sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dia merasa sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia. Jadi dia bisa beragama sembarangan, beragama asal-asalan, beragama serampangan. Tapi ingat, dalam bernegara kalian harus taat dengan hukum dan aturan Republik Indonesia. Ya, dalam bernegara. Emang hukum negara gimana beragama itu? Hukum negara, maka laluilah proses-proses yang ada. Jika kalian mau mendirikan sebuah tempat ibadah, ya, lalui proses. Jangan mentang-mentang kalian sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana dalil, Rizal? Di mana dalilnya kalau mau mendirikan rumah ibadah harus begini, nggak boleh apa? Di mana? Justru dalam Undang-Undang Dasar 1945, zaman saya sekolah dulu, kalau nggak salah pasal 27 atau 29. Setiap warga negara,
setiap orang berhak memilih menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya menjalankan, ya bukan. Terus kenapa kamu larang-larang? Mendirikan tempat ibadah. Jikalau kalian beribadah, menjalankan agama kalian di kamar kalian, di dalam rumah kalian, sampai kalian kejang-kejang pun kami nggak akan melarang. Tetapi ini diatur dalam pendirian tempat ibadah, ya, karena harus mempunyai izin. Makanya aku bilang, kalian boleh beragama serampangan, beragama Kalian asal-asalan. sudah lihat watak orang Islam? Inilah cerminan mereka. Dalam bernegara, dalam berbangsa, kalian harus taat hukum dan aturan. Ya udah, Rijal, Karena sekarang kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari undang-undang Republik Indonesia ini. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari hukum negara Republik Indonesia ini. Ya, begitu. Kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah. Jadi kalian terserah, boleh kalian beragama. Jangan kau ulang-ulang lagi tuh, Rijal. Kamu ulang-ulang terus. Udah belum? Ya, silakan. Oke, jadi alasan dirusak itu karena apa? Karena mereka ini, sekelompok orang ini, seorang yang pendeta dan jemaat ini, dia tidak patuh, dia merasa sudah ditebus dari segala hukum, jadi dia hidup boleh asal-asalan tanpa hukum. Nggak boleh seperti itu. Emang kalau misalnya menjalankan suatu kegiatan keagamaan di rumah langsung mengacak-acak hukum? Ini dalam pendirian tempat ibadah itu kan kita ada aturannya. Pendirian tempat. Jadi teman-teman, saya sudah bilang, wahai orang-orang, dengarkan perkataan saya. Orang Islam memang seperti itu. Mereka alergi dengan yang namanya kegiatan atau acara-acara kekristenan. Karena apa? Karena nanti kalau dilihat umat-umat yang lain, sesama Muslim, orang Islam akan berbondong-bondong masuk Kristen. Itu yang mereka khawatirkan. Dan ketika nanti ramai-ramai berbondong-bondong masuk Kristen, akhirnya tinggal Rijal sendiri yang jadi orang Islam sendirian di situ. Bayangin Rijal, kalau ada gereja di situ di Padang, karena kalian takut nanti orang-orang pada meninggalkan agama Islam. Bayangin, bayangin, di masjid ngomongnya apa? Hei kaum muslimin, kamu harus begini. Saya kalau ngomong begitu nanti kita di hari ini abang di Kota Bekasi nyaman bang. Saudara-saudara kita yang di luar sana nggak nyaman. Nah itu kita dukung Pak. Makanya kita kan selalu ini ada kita namanya kaum waras. Ada pastor kita gitu kita sampaikan, kita menyuarakan. Ini benar ketua PGRI beliau. Kita undang supaya ada yang kita tahu juga bahwa Dimas Kristen selalu mengajak pimpinan aras mendorong apa yang perjuangkan saudara kita di tempat lain yang tidak senyaman Kota Bekasi. Gini, PBM ini menjadi suatu ukuran untuk intoleransi itu masuk. Makanya kita harus ngasih rekomendasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Tidak usah ada izin soal ibadah ini. Kita cuma minta. Kalau ibadah kan nggak ada izin. Kita cuma minta Kemenak mengamini. Tapi apa yang dilihat Bapak di lapangan? Tempat ibadah nanti saya. Iya. Memang nggak berizin kok. Hanya tanda lapor sudah dapat. Mereka beribadah semua. Dari 400, berarti 10% saja yang dapat. Karena dia nggak sebagian baru ini lapor oksigen. Nah itu. Saya bilang ini mencerminkan Yesus Kristus atau tidak? Bapak sudah tahu 400 dan 100 yang masih ada YB-nya. 300 yang kemana? Karena emang nggak ngurus nih. Ini mereka nggak ngurus. Kan sudah ada mereka. Bapak bisa bertanggung jawabkan soal itu? Ada sebagian dari proses, ya gitu ya. Proses contoh kita grant. Proses sudah sampai ke. Sebelum aksi ini kami rapat bersama gereja. Ya. Sudah ada proses. Sudah ada proses. Ya kita grant dan proses. Gereja sudah sampaikan semua. Ya, kita kan dengan permohonan. Ya dari. Iya. Nah kan gini berarti abang menumpahkan diri. Abang menunggu bola nih. Sejak hari ini bang. Maksud saya sebagai abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. PBM ditanggapi lagi. Selamat sejahtera semua. Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Kristen Indonesia. Kami sangat bangga. Terima kasih. Ternyata pasti banyak teman-teman yang peduli terhadap teman-teman saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Ya, artinya bahwa kalau bukan kita siapa lagi? Terus perjuangkan yang kebaikan
agar semua merasa nyaman. Kami pun di Bekasi, saya orang asli Bekasi. Saya asli Bekasi, bahkan saya cerita dengan Pak Pendeta. Dari dulu Bekasi tidak ada intoleran, Pak. Bahkan saya dari kecil bergaul dengan teman-teman yang tetangga saya non muslim, maaf ya. Alhamdulillah ternyata bahkan Kiai Nur Ali, kenal Nur Ali ya? Kiai Muhajir itu semua temennya orang-orang muslim. Ya, bahkan Kiai Muhajirin non muslim di proyek itu mohon maaf semua Cina. Beliau sangat akrab. Artinya bahwa Bekasi itu emang dari awal sudah sangat toleran sekali. Kalau sekarang ini dan alhamdulillah di Bekasi ada beberapa yang mungkin pernah dengar, tapi alhamdulillah dengan berkat kita Agama, Pemda dan FKUB, kita semua dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin kita ke Padang, Pak, tapi Padang ini adalah bagian daripada NKRI. Sukabumi adalah bagian daripada NKRI. Pulau Jawa adalah bagian NKRI. Makanya kita punya Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kasus yang ketiga atau yang pertama, tapi ini sudah kasus yang keribuan kali mungkin. Sejak dulu kita meneriakan ketika agama kita dihina, ketika rumah ibadah kita dihancurkan, tapi negara diam. Apa yang terjadi dampak dari penghinaan terhadap agama Kristen, muncullah apologiat seperti Edis. Apakah itu yang kita inginkan? Ya kan? Agama sekarang kita dihina, kita balas hina. Sekarang rumah ibadah kita dirusak. Apakah kita harus membalas dengan merusak rumah ibadah saudara kita? Itu yang kita tidak inginkan. Persoalan di negara ini yang selalu saya katakan, bukan hanya persoalan intoleran, utamanya adalah penegakan hukum. Bapak-bapak polisi ini akan dianggap melanggar HAM. Bapak ini dipersenjatai. Bapak ini pegang pistol. Pegang sebagai alat negara, harusnya melindungi rakyat, khususnya melindungi kaum minoritas, yaitu agama Kristen, tempat ibadah. Ini bukan persoalan izin, Pak. Ini pengusakan, ini penganiayaan. Bahkan tadi dikatakan oleh teman saya, ada yang meninggal karena dipersekusi. Kalau kepolisian, kalau TNI diam, berarti sama saja polisi dan TNI itu melanggar HAM. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kasus-kasus ini seperti ini dibiarkan, itu sama saja saya mau katakan TNI Polri melanggar HAM di negara ini. Gimana Pak? Mohon maaf, meresahkan. Semenjak kapan agama orang lain itu meresahkan? Orang-orang yang bisa bilang agama orang lain itu meresahkan hanya orang-orang yang intoleran. Contohnya seperti Bapak membuat surat tersebut. Ya. Orang Islam azan 5 kali. Tidak ada orang Kristen bilang, ih berisik ya itu toanya dibakar aja, masjidnya dibakar aja, nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Sekalipun saya yakin sekali, pasti ada yang merasa terganggu. Mungkin ada yang sedang istirahat, yang sudah tua, ya, atau mungkin ada bayi yang sedang istirahat, terus mendengarkan azan, pasti ada yang terganggu. Tapi mereka tidak terang-terangan, ya, ke masjid dibakar atau merusakkan masjid, melempar batu atau membakar toa tuh belum dengar saya berita itu, ya. Tapi kalau gereja dibubarkan, gereja dibakar, gereja dihancurkan, oh udah banyak berita yang saya dengar, ya. Jadi balik lagi, ini yang namanya intoleran, ya. Dan sekarang Bapak minta untuk membebaskan 9 orang itu, setelah anak-anak luka karena pecahan kaca, terus Bapak seenak jidat minta dibebaskan? Oh tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Jadi sekarang daripada Bapak minta orang-orang itu dibebaskan, lebih baik, ya, Bapak belajar lagi apa itu lakum dinukum waliyadin, ya. Apa itu hablum minanas? Jangan karena seakidah baru dijaga hablum minanasnya. Ketika tidak seakidah, bodoh amat. Nggak boleh gitu, Pak. Ya, belajar apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Karena apa? Di Indonesia sudah diakui 6 agama, bukan 1 agama. Belajarin lagi gitu, Pak. Ya, jadi mohon maaf, tidak akan dibebaskan. Ya, meresahkan Bapak kali yang meresahkan.
Bapak melarang umat Kristen makan nasi Padang. Urusannya apa, Pak? Melarang umat Kristen makan nasi Padang, urusannya apa? Iya. Urusan Bapak melarang umat Kristen makan nasi Padang, apa urusannya bagi Bapak? Bapak tahu nggak nasi Padang? Nasi Padang nih Pak, di mana-mana udah banyak Pak ya, udah berkembang sampai ke luar negeri Pak. Nasi Padang nih banyak dicari orang, ya sampai ke Turki, ke Amerika, ke Belanda, bahkan ke Jerman, bahkan ke Arab Saudi. Itu nasi Padang udah ada Pak. Apalagi ini rendang ya, rendang Padang bilang orang tuh Pak, itu nomor 1 Pak. Udah nomor 1 Pak. Dunia mengakui, diakui oleh dunia. Jadi janganlah Pak melarang-larang Pak, ya tidak ada urusan bagi Bapak untuk melarang umat Kristen makan nasi Padang. Ini berarti Bapak mengadu domba. Bapak mengadu domba, mengasut antar umat. Pemuda Yen Danir sudah membalikan fakta. Pak Ketua Pemuda sudah menuduh pihak dari Jemaat GKSI yang melakukan permasalah ini, tapi kenyataannya dari pihak Pak Ketua Pemuda yang melakukan permasalah ini. Pemuda ya bercerita bagaimana baiknya. Jadi datanglah kami ke sana sama Pak RT sama Pak RW berkoordinasi dengan pendeta. Ya, datanglah saya dengan Pak RT dengan Pak RW klarifikasi dengan Pak Pendeta ke belakang, dibawa berumbuk. Jadi pas dalam berumbuk itu pemuda sudah ramai di sana. Nah, pemuda kami tidak ada ingin ribut. Dalam pembicaraan kami dengan pendeta mencari pertanyaan salah pendeta ini, salah tentang gereja ini. Jadi kebetulan pemuda kami mendengar sesuatu dari pembicaraan warga Nias. Kita sanalah pemicu keributan. Provokasinya begitu. Dari dalam atau dari mana? Dari luar juga. Ya, terus karena itulah mendengar cerita itu, makanya masa tersulut bunyi begitu. Perbuatan daripada para intoleran ini, kita negara Indonesia adalah negara pluralisme, negara yang besar, negara yang berdaulat. Harusnya kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Sangat disayangkan rumah ibadah dihancurin, terlebih lagi ada anak kecil di sana, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya dilakukan terhadap mereka lakukan terhadap anak kecil. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Saya mengecam keras perbuatan-perbuatan intoleran ini. Saya minta Bapak Presiden Prabowo Subianto kiranya bisa turun langsung ke lapangan untuk menindak tegas para pelaku-pelaku intoleran ini supaya ada efek jera. Kita beri apresiasi bahwa Wakil Presiden sudah turun. Kami minta juga agar supaya kalau bisa Bapak Presiden turun langsung ke lapangan untuk melihat perbuatan-perbuatan manusia yang tidak berakhlak. Kita negara Indonesia, negara yang kuat, negara Pancasila, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Harusnya kita saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Ini malah dipecah-pecahkan oleh perbuatan-perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama para intoleran ini. Saya berharap supaya para intoleran ini ditindak dengan tegas, diberikan hukum yang seberat-beratnya agar supaya ada efek jera buat mereka. Ini sudah sangat kelewatan dan sangat-sangat keterlaluan. Sangat miris lah. Ya, kita lihat eranya Pak Jokowi tidak terlalu seperti ini. Giliran eranya Pak Prabowo, ini kok intoleran semakin jadi-jadi. Maksudnya apa? Apakah mereka mau mencoba melakukan ini untuk menjatuhkan Pak Prabowo sebagai presiden?
Ini saya yakin bahwa ada otak di balik semuanya ini. Harus dicari otak pelakunya, daidernya ini harus dicari. Sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Kalau nggak dicari otak pelakunya ini, nanti akan terjadi di tempat-tempat lain lagi. Kira itu. Nah, ini politik. Ada otak di balik semuanya ini. Makanya saya bilang, kalau harus diusut tuntas, cari otak pelakunya. Jadi jangan cuma yang kerucut-kerucutnya yang ditangkap, tetapi otak pelakunya itu yang paling penting. Dan saya minta kepada Pak Presiden Prabowo supaya mereka-mereka ini dihukum seberat-beratnya. Betul. Kita walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, suku, adat, bahasa, tetapi yang namanya Indonesia adalah negara Pancasila, negara yang berkeadilan. Jadi memang kita harus saling menghormati, jangan otak daripada pelaku intoleran ini, otak intelektualnya itu yang paling penting. Mereka ini, perbuatan mereka ini membuat seolah-olah negara ini dia mendikotomikan anak bangsa di negeri ini. Bang, seperti tadi saya bilang, pemerintah harus mengusut tuntas daidernya, otak pelakunya ini harus dicari. Kalau nggak dicari otak pelakunya, ini pasti akan terjadi di daerah-daerah lain lagi. Ini tujuannya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Jadi, itu saya duga duga kuat, karena baru terjadi di sini, di Cidawi ya, sekarang di Padang lagi, belum lama di Depok, sebelum di Cidawi, sebelum di Padang di Depok dulu, Depok terus sekarang di Padang. Nah kita nggak tahu nanti di mana, di Kalimantan Barat juga. Ini waktunya sangat, sepertinya terstruktur sistematis dan masif ini. Makanya ini jangan main-main, pemerintah jangan main-main dengan situasi ini. Ini bakal, kalau terus-terusan begini bisa pecah perang suku di Indonesia ini. Betul. Makanya harus hati-hati. Pemerintah harus hati-hati dan waspada dengan orang-orang seperti ini. Sekali lagi, tolong dicari otak pelakunya ini. Mereka harus aktif, jangan pasif. Seperti Kapolri, Menteri Agama. Ya, kemarin kita lihat Wakil Presiden sudah turun, kita berikan apresiasi. Ya harusnya begitu, turun langsung di lapangan. Ini sampai hari ini kita nggak melihat Kapolri turun ke sana. Tidak pernah kita lihat Menteri Agama datang ke sana. Nah ini tokoh-tokoh penting ini yang harus aktif turun dan memberikan tindakan tegas terhadap para intoleran ini. Saya berharap supaya pemerintah harus cepat dan tangkas untuk mencari otak pelaku dari intoleran ini, agar supaya ke depannya jangan terulang lagi. Harus ditindak tegas. Dan satu lagi, pemerintah sekali lagi harus waspada. Ini ada upaya untuk melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Saya sangat menduga kuat ini. Karena ini dalam waktu yang pendek terjadi lagi. Terjadi perdebatan tentang kerusuhan yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto, Kota Padang, Sumatera Barat, tanggal 27 Juli yang lampau. Kalau kita lihat di YouTube dan membaca berita, ya sekelompok orang menyerang orang yang sedang beribadah, memecahkan kaca, ada anak-anak yang menangis dan segala macam. Lalu terjadi perdebatan antara satu dengan yang lain. Ya, ketika ini dikaitkan dengan agama, maka ini menjadi salah. Karena ketika kita masuk pembahasan lewat cara agama, teologi, tidak akan menyelesaikan persoalan. Saya sendiri sebagai pendeta, saya tidak mau membahas peristiwa itu dikait-kaitkan dengan agama. Saya tidak mau, karena tidak akan berujung. Masing-masing akan mempertahankan dalilnya dan
haknya mereka. Misalkan dari kelompok yang merusuh, yang membuat kerusuhan lah, atau apapun pengerusakan itu, mereka bilang tidak ada izinnya, meresahkan masyarakat. Bahkan sekelompok ormas juga yang sudah melakukan observasi dan investigasi katanya, yang meresahkan masyarakat kegiatan itu. Oke, jika memang kegiatan itu dipandang meresahkan masyarakat setempat, udo sama uni dan ado di sinan, kalau memang itu meresahkan, lihat apa kata undang-undang. Warga atau masyarakat tidak diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penindakan. Tidak ada ayatnya dalam undang-undang, tidak ada pasal dalam undang-undang bahwa masyarakat diberi wewenang untuk melakukan penindakan. Tidak ada cerita. Oleh karena itu, apabila terjadi sekali lagi seperti ini, jangan berperilaku barbar seperti kita tidak ada negara, seperti tidak ada aturan. Lapor jo camek, lapor jo lurah, lapor jo polisi, lapor jo sia penyelenggara negara dan ado di sinan. Kecek baik-baik. Itu ada kegiatan yang meresahkan masyarakat tanpa izin. Biarkan penyelenggara negara yang menindak, karena memang undang-undang memberi wewenang kepada penyelenggara negara untuk melakukan sebuah penindakan. Jangan awanan turun memberi ribui. Nah, kalau begini bagaimana? Pidana. Jadi saya tidak mau mengait-ngaitkan dengan keagamaan. Pasti nggak bakal selesai. Salam saudara-saudara, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Jadikanlah video yang saya bagikan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Dan kiranya video ini juga boleh memberikan bagi kita informasi penting. Itulah dia tanggapan Edis TV dan juga para muslimah tentang yaitu pembubaran gereja yang ada di Padang, bahkan di tempat-tempat lainnya. Sang Edis TV mengatakan bahwa penyebab terjadinya pembubaran ini karena memang oknum-oknum muslim ini mereka tidak suka ada gereja di sana. Kalaupun dibuat jutaan bahkan ribuan alasan, tapi alasannya satu, karena mereka memang tidak suka dengan ajaran Kristen, karena takut memicu banyak orang akan mendengar tentang Injil sehingga mereka murtad dan menjadi agama Kristen. Padahal kita dalam kekristenan tidak pernah diajarkan untuk mengkristenisasi, tidak pernah. Tapi kita sebagai orang Kristen hanya diajarkan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara-saudara, tapi kita tidak disuruh memaksa. Apalagi kita di negara ini kan diberi hak kebebasan untuk bersuara. Tapi yang tidak boleh itu adalah memaksa. Jadi, dalam hal ini sebenarnya kita sebagai orang-orang yang beragama tak usah terlalu takutlah, tak usah terlalu cerdas. Ya, biarkan orang-orang memilih agamanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karena dalam beragama kita tidak boleh memaksa dan tidak boleh ada paksaan. Tergantung kenyamanan kita. Tapi memang kebanyakan banyak orang-orang merasa nyaman dengan kekristenan. Makanya kalau kita lihat di hari-hari ini, ya, di media sosial, TikTok, bahkan di media sosial, ya, bahwa banyak yang murtad memilih untuk percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat, ya, saking canggihnya media sosial sekarang, mereka melihat gereja-gereja ditutup, dipersekusi, ya. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum muslim ini. Sedangkan orang Kristen tidak pernah membalas tentang hal itu. Mereka hanya diam, mereka hanya berdoa, bahkan menyerahkannya kepada pemerintah. Jadi sangat besar murtad itu akan makin merajalela di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu yang mereka takutkan seperti yang disampaikan oleh Edis TV itu tadi. Ya. Nah, teman-teman, apa tanggapan saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.